Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Ptah. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Ptah, membantu Firaun, dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno
Mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, ia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia sekan kosinus tangen sinus 3,1 untuk 159. Ya, itulah sorakan yang kita dengar dari klub trigonometri dulu. Bagi kita yang masih duduk di bangku kelas matematika, istilah-istilah seperti sinus, tangen, dan pi sangat membingungkan. Siapa yang menciptakannya dan mengapa? Apakah tujuan mereka hanya untuk mempersulit siswa? Tidak juga. Trigonometri ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka membutuhkan pengetahuan ini untuk membangun piramida. Mereka melakukan pekerjaan ini cukup baik juga. Piramida Agung Giza masih berdiri hingga saat ini, sekitar 4.500 tahun setelah dibangun. Tidak ada penarikan kembali. Jadi mari kita keluar dari ruang kelas dan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap rahasia di balik ketelitian bangsa Mesir kuno. Disinilah kamu, berdiri di lokasi pembangunan Piramida Agung, sekitar 15 km dari Kairo. Nah, kota masih belum ada di sana, karena kamu hanya dikelilingi oleh padang pasir dan tim pekerja konstruksi. Mereka mengangkut balok-balok batu besar dengan berat masing-masing 2,5 ton. Mereka berada di dalam kereta luncur kayu yang berada di atas rol besar. Kru yang terdiri dari 8 orang menggulingkan blok-blok ini di atas tanah.
Kamu akan langsung teringat dengan roller pada mesin kasir supermarket. Prinsipnya persis sama, tapi skalanya lebih besar, jauh lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa orang Mesir menggunakan 2,3 juta balok seperti itu di piramida agung saja. Dan blok di depanmu adalah salah satu yang lebih ringan, yang terberat beratnya mencapai 15 ton. Tapi dari mana semua balok ini berasal? Sebagian besar berasal dari tambang di sekitar Giza. Mungkin kamu akan berpikir bahwa hal itu tidak terlalu mengesankan. Tapi tunggu sampai kamu mendengar bagaimana para insinyur kuno mengangkut batu granit yang digunakan dalam pembangunan sejauh 804,67 km ke piramida. Saat itu belum ada kereta api atau jalan raya, tapi sungai Nil yang besar selalu ada di sana. Para peneliti bahkan percaya bahwa orang Mesir menggali kanal untuk menghubungkan sungai Nil secara langsung ke lokasi pembangunan piramida. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu musim banjir dimulai. Dan voila, permukaan air yang naik akan mengangkat balok-balok batu yang berat itu. Tapi bagaimana mereka mengangkat batu-batu besar itu di tanah kering dan menumpuknya ke atas? Apakah mereka menggunakan derek besar? Orang Mesir kuno mengatasi masalah ini secara harfiah. Salah satu pekerja sedang menunjuk ke jalan raksasa yang mengitari piramida yang sedang mereka bangun. Beginilah cara jalan gunung berzigzag menuju ke puncak. Jika jalan tersebut langsung menuju puncak piramida, maka para pekerja tidak dapat menarik balok-balok batu di sepanjang jalan tersebut. Itu akan terlalu curam. Para ilmuwan telah menghitung bahwa 8% bisa jadi merupakan kemiringan maksimum. Jadi orang Mesir kuno hanya memperpanjang tanjakan di sekitar piramida. Sekali lagi, ini semua adalah teori, karena tanjakan itu bisa saja berada di dalam piramida, seperti yang disarankan oleh beberapa peneliti. Metode pembangunan yang tepat masih menjadi misteri, yang dijaga oleh Sphinx. Itu nama aslinya bukan? Salah. Karena Sphinx Agung hanyalah nama lain dari patung tersebut. Kamu tahu, nama yang digunakan oleh para penulis ketika mereka ingin menyembunyikan identitas asli mereka, atau nama panggung penyanyi. Nama asli Sphinx yang diterjemahkan dari bahasa Mesir berarti Horus di Cakrawala. Ini adalah nama untuk dewa langit Mesir. Jejak misteri tidak berhenti sampai di situ, karena seorang pria berjalan melewatimu dengan seember cat. Dia akan menambahkan sentuhan warna pada Sphinx Agung. Para peneliti menemukan bintik-bintik warna merah di sebelah telinganya. Itu adalah cat yang kuat karena telah bertahan selama ribuan tahun. Kamu sekarang berdiri tegak di depan Sphinx. Kamu melihat ke atas. Ini sangat tinggi bukan? 20 meter tepatnya. Tahan keinginan untuk mengambil foto selfie. Kamu bisa melakukannya kok. Sekarang kamu melihat sesuatu yang lain. Sepertinya Sphinx berada di tengah-tengah segitiga raksasa di belakang. Itu adalah salah satu sisi piramida agung. Dan tidak, matamu tidak menipumu. Sphinx benar-benar berada di tengah-tengah sisi samping piramida. Disinilah matematika sangat berguna. Piramida memiliki 4 sisi, yang disebut sisi samping. Ada juga sisi kelima, yaitu sisi dasar, namun tidak terlihat. Ini, tunggu, menghadap ke bawah. Sphinx memiliki satu misteri terakhir yang harus diungkap, usianya. Para ilmuwan sepakat bahwa Firaun Khafre yang membangun Sphinx, dia memerintah setelah ayahnya yang telah membangun piramida agung di dekatnya. Jadi kedua bangunan tersebut selesai dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Mari kita bahas lagi tentang angka. Kamu pernah mendengar tentang Cleopatra, putri Mesir yang digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik? Dia melihat piramida, tetapi dia hidup lebih dekat dengan masa iPhone pertama daripada masa orang-orang yang membangun piramida. Menarik bukan? Kamu dapat melihat ribuan orang di sekitarmu. Mereka bekerja keras untuk membangun makam Firaun. Tapi berapa banyak dari mereka sebenarnya? Seorang filsuf Yunani memperkirakan ada sekitar 100.000 pekerja. Seperti angka yang tidak terlalu besar untuk sebuah bangunan yang sangat besar, tapi itu tidak mungkin benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat mendukung angka ini. Para ahli Mesir menyebutkan jumlah total pekerja adalah 30.000 orang. Dan ya, Indiana Jones adalah salah satu dari mereka, setidaknya di layar lebar. Tapi dia datang terlambat. Para ahli Mesir tahu banyak tentang piramida, tapi tidak semuanya. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka masih belum menemukan bukti yang cukup. Mereka hanya bisa menebak bagaimana proses pembangunannya. Pertama, para insinyur akan datang untuk memilih tempat yang tepat dan melakukan pengukuran yang diperlukan. Itulah mengapa mereka membutuhkan semua perhitungan yang rumit.
Kemudian, saatnya untuk mencari material, blok-blok batu besar yang kusebutkan sebelumnya. Ketika perahu mengantarkan mereka ke depan piramida masa depan, para pekerja akhirnya dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, namun setidaknya ada 2.000 pekerja yang memahat dan mengukir pada waktu tertentu. Kedengarannya seperti lokasi konstruksi pada umumnya saat ini, bukan? Itu karena memang benar, ribuan tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dicapai oleh orang Mesir kuno hanya dengan peralatan tembaga dan batu. Piramida ini sekarang sudah lengkap di hadapanmu. Namun, apakah piramida ini sama dengan piramida yang kita lihat saat ini? Mengapa bangunan ini bersinar terang di bawah sinar matahari gurun? Bukankah seharusnya warnanya kuning berdebu? Tidak. Aktivitas manusia dan elemen-elemennya telah mengikis habis lapisan luar batu dari waktu ke waktu. Para pengrajin ahli memoles blok-blok ini hanya dengan menggunakan batu dan pasir. Hasil akhirnya adalah batu yang halus dan berkilau. Pada hari pembangunannya, piramida Agung Giza merupakan segitiga cahaya yang sempurna. Sisi-sisinya yang dipoles tampak seperti cermin raksasa, memantulkan sinar matahari Mesir yang kuat. Inilah titik di mana kamu harus mengenakan kacamatamu, dan benda berkilau yang kamu lihat di bagian paling atas piramida sebenarnya adalah emas. Batu besar di puncak piramida disebut piramidion. Piramida ini dilapisi dengan lembaran-lembaran emas. Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah batu pertama yang hilang. Mari kita berhenti sejenak sebelum kita kembali ke ruang kelas. Kita akan pergi ke Kepulauan Inggris. Dan tidak, Stonehenge bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Newgrange di County Meath. Para ilmuwan memperkirakan bahwa masyarakat kuno Irlandia membangun monumen batu ini sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Ini membuatnya lebih tua dari Stonehenge dan piramida Agung di Giza. Fungsi gundukan melingkar di Newgrange sama dengan yang ada di piramida Agung dan sama-sama misterius. Diperkirakan jumlah batu lepas yang ada di lembah ini lebih dari 220.000 ton, dan itu tidak hanya dilemparkan secara acak di atas tumpukan. Susunan batu-batu tersebut membuat strukturnya kedap air. Hal ini menjelaskan bagaimana Newgrange bisa bertahan begitu lama. Ini membuatmu ingin menghamburkan uang untuk membeli casing ponsel tahan air, bukan? Kamu kembali ke meja sekolahmu. Namun pelajaran matematika hari ini adalah hal terakhir yang ada di pikiranmu. Kamu berpikir tentang betapa hebatnya piramida Mesir dan apakah kita memiliki sesuatu yang serupa saat ini. Ternyata para insinyur modern juga sama kagumnya dengan piramida agung sepertimu. Ada sebuah piramida kaca yang berada di halaman utama Museum Louvre yang terkenal di Paris. Panorama San Francisco. Sekarang, kita pergi ke hampir 5.000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke Mesir kuno, tepatnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Bisa tebak? Ini adalah tahun ketika pembangunan piramida Agung Giza dimulai. Orang-orang belajar membangun katedral dan gedung pencakar langit. Tapi bangunan-bangunan raksasa itu baru muncul belakangan ini. Para ilmuwan modern masih belum tahu bagaimana piramida dibangun 5.000 tahun lalu. Gak heran kalau piramida jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida juga merupakan yang tertua dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih ada di abad ke-21. Pasti butuh banyak kerjasama untuk membuat bangunan sebesar itu, bahkan untuk ukuran masa kini. Tapi, piramida Giza bukanlah piramida pertama yang pernah ada. Piramida pertama yang bernama piramida bertingkat dibangun sekitar 8 tahun sebelum piramida pertama Giza, di tahun 2630 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Piramida ini awalnya diperkirakan biasa saja, tapi hasil akhirnya sangat mengesankan. Ini adalah piramida batu bertingkat 6, tingginya 62 meter, alias setinggi bangunan 19 lantai, dan merupakan bangunan tertinggi pada masa itu. Tapi selain piramida ini, ada juga kompleks bangunan di sekitarnya, bahkan termasuk halaman. Di masa Mesir kuno, orang-orang sudah meyakini adanya akhirat. Jadi, semua orang, terutama raja, ingin memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi untuk menempuhnya. Itulah sebabnya, kompleks piramida dilengkapi banyak barang yang digunakan orang setiap hari. Kompleks itu termasuk piramida dan semacam istana. Bangunan-bangunan ini berisi banyak objek yang disukai dan mungkin dibutuhkan oleh raja kelak, seperti furnitur, makanan, dan bejana emas. Setelah Djoser, membangun piramida menjadi hal umum.
Tapi banyak piramida yang tidak selesai dibangun. Biasanya butuh waktu sekitar 20 tahun untuk membangun piramida, tapi banyak penguasa tidak memerintah selama itu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 piramida. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza. Yang pertama dan yang terbesar dibangun untuk Firaun Khufu sekitar 2550 tahun sebelum Masehi. Awalnya, tingginya 147 meter atau setinggi bangunan 40 lantai. Piramida kedua dibangun untuk putra Khufu, Firaun Khafra, sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Tingginya berbeda sedikit, sekitar 144 meter atau setara bangunan 39 lantai. Ini adalah piramida dengan patung Sphinx yang terkenal. Sphinx punya tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx dibangun untuk menjaga daerah-daerah penting. Yang ini dihias dengan kepala Firaun Khafra untuk menjaga piramidanya menghadap matahari terbit. Sphinx adalah patung paling terkenal dan salah satu yang terbesar dan tertua di dunia. Awalnya, Sphinx berwarna merah dan punya hidung. Kita masih bisa melihat jejak pigmen merah di telinganya, tapi tidak ada yang tahu persis kapan hidungnya menghilang. Untuk waktu yang cukup lama, Sphinx tersembunyi di bawah tanah, tertutup pasir setinggi bahunya. Untungnya, pada awal tahun 1800-an, seorang petualang dengan tim yang terdiri dari 160 orang menggalinya. Piramida ketiga Giza adalah yang terkecil, 2 kali lebih pendek. Awalnya, tingginya 66 meter, setinggi bangunan 20 lantai. Dibangun pada tahun 2490 sebelum Masehi. Ini adalah piramida untuk putra Khafra, Menkaura. Piramida dirancang selaras dengan titik kompas dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada masa itu, kompas belum ada. Orang-orang Mesir kuno menemukan arah sendiri dengan presisi yang luar biasa. Untuk menyelaraskannya, mereka memakai 2 rasi bintang. Awalnya, piramida ditutupi dengan batu kapur putih halus dan bagian atasnya terbuat dari emas dan perak untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian, batu kapur putihnya diambil oleh raja-raja lain dan dipakai untuk bangunan lain. Para ilmuwan memperkirakan orang-orang Mesir kuno menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu untuk membangun piramida pertama. Bobot tiap balok ini lebih dari 1 ton atau setara berat badak. Sebagiannya bahkan lebih besar, hampir seberat gajah. 4,5 milenium lalu belum ada peralatan modern untuk membantu orang membangun piramida. Tidak ada mesin, roda, dan bahkan baja. Satu-satunya logam yang tersedia bagi mereka adalah tembaga. Sampai saat ini, para ilmuwan belum yakin bagaimana orang Mesir mampu membangun piramida. Tak ada sisa catatan yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir orang Mesir ingin merahasiakannya dan sengaja tidak mencatatnya. Banyak orang meyakini orang miskin dan orang asinglah yang membangun piramida, tapi ini tidak benar. Sebenarnya, para pembangun piramida adalah pekerja yang sangat terampil. Mereka diberi makan serta diberi upah dengan layak. Para arkeolog mengklaim pembangun-pembangun piramida ini tinggal di kota sementara di dekat sana dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Para ilmuwan mengatakan sekitar 20.000 orang mengerjakan tiap kompleks piramida dan butuh sekitar 20 tahun untuk membangun setiap kompleks ini. Mungkin ini adalah proyek nasional. Situs konstruksinya kaya akan sumber daya dan makanan yang mungkin dikumpulkan dari seluruh area Mesir. Meski dengan semua dukungan itu, masih belum jelas bagaimana mereka mampu memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu besar itu. Salah satu teori mengatakan bebatuan itu kemungkinan besar diangkut menggunakan kapal lewat Sungai Nil. Tapi ada satu kendala, semua bahan harus dipindahkan ke situs pembangunan. Untuk itu, mereka mungkin memakai kereta luncur kayu. Menarik bebatuan ini takkan terlalu sulit karena pasir yang bercampur jumlah air tertentu bisa jadi lumayan licin. 10 orang mampu menarik kereta luncur dengan mudah, bahkan dengan beban batu seberat 1 ton. Lalu ada satu masalah terakhir, bebatuan ini harus diangkat dan ditata. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa sistem rampa yang berasal dari masa-masa pembangunan piramida. Kemungkinan besar orang-orang Mesir merancang sebuah sistem unik untuk memindahkan dan menarik balok batu besar. Tapi belum ada yang tahu seperti apa bentuk pastinya. Pendapat paling umum adalah ada beberapa rampa di sekitar piramida untuk membantu memindahkan balok-balok ini. Rampa ini kemudian bertambah seiring meningginya piramida. Mereka menduga orang-orang berjalan menaiki tangga sambil menarik batu dengan kereta seluncur di atas rampa berpasir. Tapi ini cuma salah satu dugaan. Yang lain mengatakan bahwa rampa ini berjalan mengitari piramida. Ada juga yang mengatakan rampa ini berada di dalam piramida.
Tapi kita tidak pernah tahu dengan pasti, dan itu akan selamanya menjadi misteri, sama seperti yang diinginkan orang-orang Mesir kuno. Anehnya, isi piramida tidak begitu menarik. Sebagian besar hanya bebatuan padat dengan sedikit ruang terbuka. Tapi mari kita mengintip isi piramida terbesar Giza terlebih dahulu. Dari pintu masuk terdapat 2 tangga, yang satu turun dan yang lainnya naik. Yang turun membawamu ke ruangan yang terletak di bawah tanah. Di sanalah Firaun bernaung, tapi piramida ini berbeda, sebab Khufu ingin tetap lebih tinggi. Ruang bawah tanah ini belum selesai. Ruangan berisi sarkofagus Khufu bernama Kamar Raja. Letaknya di lantai atas, melewati galeri besar dan panjang. Di bawah Kamar Raja ada kamar yang disebut Kamar Ratu. Namun tidak ada ratu, dan tak ada yang tahu kenapa ruangan itu dinamai demikian. Sayangnya, tidak ada hieroglif di semua ruangan ini. Semuanya polos. Kalau ingin melihat hieroglif, kamu harus pergi ke ruangan lain yang sudah dihias. Karya seni itu adalah penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Teks-teks yang ada memungkinkan para peneliti mempelajari bahasa mereka. Sayangnya, harta yang dulu pernah ada di piramida ini sudah lama dicuri. Dari ruangan itu, ada beberapa terowongan yang tujuannya belum diketahui. Ada banyak terowongan dan lorong di dalam piramida. Juga ada banyak. Para arkeolog mencari makam Cleopatra yang lama hilang saat menemukan sesuatu yang tampak terlalu bagus jadi kenyataan. 13 meter di bawah reruntuhan sebuah kuil Mesir, terdapat sebuah terowongan yang benar-benar lurus yang dipahat menembus batu pasir padat. Terowongan itu panjangnya lebih dari 1.280 meter dan begitu presisi hingga para ahli menyebutnya sebagai keajaiban geometris. Terowongan ini terletak di bawah sebuah kota kuno di sebelah barat Alexandria, dekat pesisir Laut Mediterania Mesir. Tim yang menemukannya dengan hati-hati mengupas lapisan batu dan puing-puing sampai mereka menemukan lorong ini, setinggi sekitar 2 meter, terpotong rapi ke dalam batuan dasar. Tidak ada tanda-tanda runtuhan atau lengkungan yang berkelok-kelok, hanya presisi semata. Kalau kamu pernah mencoba mengebor lubang lurus di dinding rumah dan gagal dalam hitungan detik, bayangin melakukan ini di bawah tanah hampir 1,5 kilometer. Para pembangun kuno tidak punya GPS, tidak ada laser, tidak ada alat survei modern, namun terowongan ini tetap sangat rata sepanjang seluruh bagiannya. Itu berarti mereka memahami kemiringan, sudut, dan jarak dengan cara yang jauh melampaui sekedar numpuk batu dan berharap. Insinyur masa kini mengandalkan mesin untuk menjaga tingkat akurasi seperti itu di bawah tanah. Orang-orang ini mengandalkan pengetahuan, pengulangan, dan kesabaran. Bagian-bagian terowongan sekarang berada di bawah air atau runtuh, kemungkinan setelah beberapa gempa bumi yang melanda wilayah itu berabad-abad lalu. Beberapa ahli berpikir terowongan ini mungkin dulu menghubungkan kuil dengan sumber air atau area ritual yang lebih dekat ke laut. Para arkeolog memperhatikan bahwa terowongan Mesir ini adalah replika persis dari terowongan Eupalinos di Yunani. Terowongan itu diyakini sebagai salah satu pencapaian teknik paling penting di zaman kuno, yang justru membuat terowongan Mesir ini semakin istimewa. Lorong bawah tanah di Yunani kuno menghubungkan kuil-kuil dengan mata air suci. Pada zaman dahulu, orang-orang bergerak di ruang tertentu, baik di bawah tanah maupun di atas, untuk mengulang kembali mitos dan perjalanan para dewa. Terowongan seperti ini bisa mewakili jalan menuju dunia bawah, kelahiran kembali, atau transisi ilahi. Tak ada yang akan mengerahkan begitu banyak usaha untuk membangun hanya demi hiasan semata. Selain itu, dalam penggalian sebelumnya di lokasi ini, para arkeolog menemukan berbagai macam artefak, termasuk koin dengan nama dan wajah Cleopatra ke-7 dan Alexander Agung. Mereka juga menemukan patung-patung kecil, patung dewa-dewi, mumi dengan lidah emas, bahkan seluruh pemakaman yang penuh dengan mumi bergaya Yunani Romawi. Terowongan geometris yang sempurna ini bukanlah pameran yang berdiri sendiri. Tak jauh dari sana, arkeolog bawah laut di lepas pantai Alexandria menemukan sesuatu yang terdengar seperti bagian dari dokumenter perjalanan kerajaan. Sebuah perahu pesiar berusia 2000 tahun yang dulu pernah meluncur di Sungai Nil. Dan ini bukan sekedar kapal nelayan atau tongkang pengangkut barang biasa. Kapal ini kemungkinan memiliki panjang lebih dari 115 kaki dan lebar 23 kaki, dilengkapi kabin yang dihias serta sekitar 20 pendayung yang mengubah sungai menjadi istana berjalan. Ini bukan spekulasi tanpa dasar. Ahli geografi Yunani, Strabo, menulis tentang kapal seperti ini pada abad pertama SM. Ia menggambarkan kapal mewah milik kerajaan untuk festival serta upacara di Alexandria.
Selama bertahun-tahun, sejarawan menganggap itu hanya sebagai bualan puitis. Lalu bangkai kapal ini ditemuin, dan tiba-tiba Strabo terdengar bukan seperti pendongeng, melainkan saksi mata. Bahkan seni kuno pun mendukung hal ini. Mosaik Palestrina dari Italia menampilkan kapal-kapal yang dihias mewah mengarungi sungai Nil. Mereka sangat cocok, baik dengan teks maupun bukti fisik yang ada. Di dalam bangkai kapal, para arkeolog menemukan sesuatu yang kecil tapi sangat manusiawi. Coretan grafiti dalam bahasa Yunani yang tergores di kayu, hanya tulisan yang ditinggalkan seseorang yang pernah berdiri di dek itu 2000 tahun lalu. Para peneliti belum sepenuhnya berhasil menguraiin teksnya, tapi keberadaannya aja udah sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kapal ini bukan sekedar simbol kekuasaan terapung. Orang pernah tinggal di atasnya. Kapal ini layaknya yacht mewah modern, dan sungai Nil bagai jalan tol. Berbagai kapal penumpang melintas, mengunjungi teman, berdagang, berbisnis, dan tentu saja berlayar santai. Lokasi kapal pesiar ini membuat ceritanya jadi semakin menarik. Kapal itu berada di dekat kuil Isis di Antirodos, sebuah pulau yang dulunya menjadi tempat bangunan kerajaan dan keagamaan sebelum gempa bumi dan naiknya permukaan laut menghapusnya dari permukaan. Kuil itu runtuh sekitar tahun 50 Masehi, dan para peneliti percaya kapal tersebut mungkin tenggelam dalam bencana yang sama. Penemuan terbaru lainnya yang berkaitan dengan kehidupan di Sungai Nil adalah bagian bawah dari kompleks pemujaan besar sekitar 10 mil barat daya Kairo. Kompleks ini terhubung langsung dengan kuil atas yang didedikasikan untuk Ra, dewa matahari Mesir. Bagian yang baru digali ini adalah kuil lembah berusia 4.500 tahun. Kuil atas di dataran tinggi telah digali arkeolog bertahun-tahun lalu. Kuil lembah dekat Sungai Nil terhubung ke bagian atas melalui jalan penghubung. Ahli Mesir kuno asal Jerman mulai menggali kuil ini pada tahun 1901, tapi air tanah masih tinggi sehingga penggalian terhenti. Kini, air tanah lebih rendah dan tim modern telah menggali separuh kuil lembah ini sejak 2024. Begitu mereka masuk, para arkeolog menemukan sisa-sisa serambi masuk yang dipenuhi tiang-tiang. Lalu mereka menemukan balok-balok yang diukir dengan kalender acara keagamaan, hampir seperti jadwal umum zaman kuno. Teks tersebut memuat perayaan untuk Sokar, dewa berkepala elang yang terkait dengan Memphis, yang merupakan ibu kota utama pada masa kerajaan lama, ditambah festival Min, dewa kesuburan, dan bahkan prosesi Ra'a. Balok-balok kalender itu semuanya ditemukan di sekitar area serambi masuk, yang jelas sekali berarti bahwa fasad luar kuil ini menampilkan kalender perayaan panjang ini secara terbuka. Itulah sebabnya para arkeolog berpikir bahwa ini mungkin salah satu contoh kalender publik sejati paling awal yang pernah ditemukan, sebuah daftar acara literal untuk seluruh komunitas yang dibangun ke dalam arsitektur. Tim juga menemukan puluhan balok berhias berinskripsi nama Firaun yang memerintah sekitar 2420 sampai 2389 SM dan pembangun kuil itu. Kuil ini menunjukkan bagaimana orang-orang bergerak di Mesir kuno, karena kuil atas digunakan untuk ibadah utama, tetapi kuil lembah membuat seluruh tempat ini dapat diakses. Kuil lembah ini berfungsi sebagai area pendaratan bagi perahu yang datang, baik langsung dari Sungai Nil atau anak sungainya. Jadi, alih-alih harus berjalan di padang pasir, pengunjung bisa datang lewat jalur air, turun di dermaga kuil, masuk melalui kuil lembah, lalu naik lewat jalan setapak menuju kuil atas di bukit. Setelah digunakan sekitar seabad, peneliti menemukan kuil lembah telah diubah menjadi pemukiman. Bagian terbaiknya adalah temuan dari masa itu, 2 potongan kayu untuk bermain senet, permainan papan kuno. Senet juga ditemukan di situs Mesir lainnya, termasuk makam Tutankhamun, tapi sampai sekarang belum ada yang sepakat soal aturan mainnya. Beberapa penemuan di Mesir justru menciptai misteri baru alih-alih memecahkan misteri lama. Awal 2025, arkeolog mengumumkan temuan makam Firaun pertama di sekitar lembah para raja sejak makam Raja Tut ditemukan tahun 1922. Makam Tutmose kedua yang baru ditemukan itu langsung terendam banjir tak lama setelah pemakaman. Pejabat kuno masuk, memindahkan mumi serta isi makam, lalu menyembunyikannya di tempat lain. Anehnya, sebuah kendi salep alabaster di makam itu mengaitkan makam ini langsung ke Hatshepsut, istri dan saudari tiri Tutmose kedua. Prasasti itu menyatakan ia membuat monumen ini untuknya. Bukti ia mengatur pemakamannya, tapi tak menjelaskan mengapa ia menaruhnya di sini lalu memilih lembah para raja baginya.
Kini, arkeolog meneliti gundukan puing besar setinggi 23 meter di dekat makam dan curiga itu dibangun untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Jika ada makam kedua di bawahnya, bisa jadi makam itu masih utuh. Semakin dalam arkeolog menggali, Mesir kuno terasa bukan peradaban hilang, tapi peradaban yang terjeda. Sepertinya peradaban itu tidak hanya bertahan melawan waktu, tapi juga berhasil mengakalinya. Dan kita baru aja mulai mengejarnya. Ini bukan set Dun. Ini adalah kota gurun yang sangat nyata di Niger. Jado mungkin dibangun oleh orang-orang Sao yang nomaden dan dipenuhi dengan sar, yang merupakan rumah-rumah berbenteng yang terbuat dari garam dan tanah liat, dengan tembok-tembok raksasa dan lorong-lorong rahasia. Terletak jauh di dalam gurun, tempat ini dulunya merupakan tempat perhentian penting bagi karavan Trans-Sahara. Namun, kini menjadi tempat persinggahan para penyelundup dan bandit. Situs ini telah terlarang sejak tahun 2002 karena bahayanya. Asal-usul SAR masih menjadi misteri. Tidak ada penelitian arkeologi yang telah dilakukan, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan saat ini, pergeseran pasir menyingkap dan menyembunyikan bagian-bagian dari reruntuhan kuno ini, memicu spekulasi lokal tentang apa yang mungkin masih tersembunyi di bawah gurun. Ngomong-ngomong tentang terowongan penghubung, para ilmuwan terpesona oleh penemuan tabung lava di Arab Saudi. Lorong-lorong bawah tanah ini terbentuk ketika lava cair mendingin. Para peneliti percaya bahwa kelompok nomaden kuno mungkin telah memanfaatkan terowongan ini untuk bertahan hidup di iklim gurun yang sangat keras. Saat menggali terowongan, para arkeolog menemukan artefak, seni batu dan sisa-sisa kerangka, seni, dan tulang belulang hewan, menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan terowongan tersebut mungkin adalah penggembala domba dan kambing. Mereka masih mengumpulkan informasi apakah kelompok-kelompok ini tinggal di terowongan dalam jangka waktu yang lama atau hanya menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara. Piramida Agung Giza telah berdiri selama ribuan tahun, namun masih menyembunyikan rahasia. Dengan menggunakan teknologi pemindaian khusus, para ilmuwan menemukan dua struktur tersembunyi di bawah tanah pemakaman kuno. Yang pertama adalah struktur dangkal berbentuk L, dan di bawahnya terdapat ruang yang jauh lebih besar yang bisa jadi merupakan tempat peristirahatan terakhir atau kamar. Struktur yang lebih kecil diisi dengan pasir dengan sengaja, sementara yang lebih dalam mungkin merupakan ruang kosong. Para ahli percaya bahwa keduanya saling terhubung, mungkin sebagai pintu masuk menuju ruang rahasia. Ini adalah berita besar karena dapat memberi kita lebih banyak wawasan tentang siapa yang membangun piramida dan mengapa. Dunia ini penuh dengan tulisan kuno, tetapi beberapa pesan menolak untuk membuka rahasianya, seperti misteri tablet Basplemi. Batu yang tidak biasa ini, yang diambil dari sebuah danau di Georgia, dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Bahkan dengan teknologi modern, para ahli benar-benar bingung. Tablet ini seukuran buku dengan 60 simbol yang diukir dengan hati-hati di permukaannya. Namun, 39 diantaranya tidak cocok dengan bahasa apapun yang diketahui. Beberapa mirip dengan aksara dari peradaban kuno di Timur Tengah, India, dan Mesir. Tetapi tidak ada yang sama persis. Yang lebih membingungkan lagi, sebagian dari tablet ini ada yang terputus, yang berarti ada bagian dari teka-teki yang hilang untuk selamanya. Untuk mengesampingkan tipuan, para ilmuwan mempelajari tablet tersebut dengan cermat. Mereka memastikan bahwa tablet ini terbuat dari basal vesikular, batuan lokal yang sangat keras. Siapapun yang mengukir simbol-simbol ini pasti sangat terampil. Berdasarkan temuan arkeologi serupa, para ahli percaya bahwa tablet tersebut berasal dari ribuan tahun yang lalu, kemungkinan dari zaman perunggu akhir atau zaman besi awal. Beberapa simbol berulang, yang bisa berarti itu adalah angka. Mungkin itu adalah daftar inventaris, catatan pertempuran, atau bahkan persembahan untuk para dewa. Hingga seseorang memecahkan kodenya, tablet Basplemi tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dari kedalaman sejarah.
Para ahli masih bingung dengan apa arti dari piringan Minoa ini. Piringan Paistos adalah salah satu penemuan paling misterius dari peradaban Minoa. Benda tanah liat berukuran 15 cm yang ditemukan pada tahun 1908 ini memiliki tanda spiral aneh yang belum bisa diterjemahkan oleh siapapun. Piringan ini memiliki 241 simbol di kedua sisinya yang menunjukkan segala sesuatu mulai dari manusia dan hewan hingga peralatan dan tanaman. Para ahli telah mengemukakan banyak teori tentang arti simbol-simbol tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk awal dari bahasa Yunani. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah doa atau nyanyian pujian, dan bahkan ada yang meyakini bahwa ini adalah sebuah surat dari seorang raja di Anatolia kepada penguasa Yunani. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Selalu menjadi hari yang menyenangkan di kantor arkeolog ketika mereka menemukan sesuatu sebesar kepala marmer berusia 2000 tahun. Sebuah misi arkeologi Prancis menggali di dalam sebuah rumah tua abad pertengahan dekat Alexandria di Mesir dan menemukan sebuah kepala patung yang menggambarkan seorang pria tua yang mungkin sedang sakit. Patung ini berasal dari dinasti Mesir terakhir sebelum menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan situs tempat patung ini ditemukan dikaitkan dengan orang-orang seperti Cleopatra dan Mark Antony. Bagi para arkeolog, bahkan penemuan terkecil di situs ini sangat berarti. Kamu pernah mendengar tentang Lucy, bukan? Australopithecus yang merupakan nenek moyang awal bagi kita manusia. Nah, para ilmuwan menemukan beberapa jejak kaki spesiesnya di suatu tempat di Tanzania. Jejak kaki yang disebut Laetoli itu berusia lebih dari 3 juta tahun. Jejak ini membentang sepanjang 27 meter dan memiliki sekitar 70 jejak kaki yang ditinggalkan saat sekelompok manusia purba berjalan melintasi abu vulkanik yang basah. Kerennya, manusia purba ini sudah berjalan dengan 2 kaki seperti kita, tidak membungkuk seperti kera. Jarak yang dekat dari jejak-jejak tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki kaki yang pendek dan langkah yang lebih pendek dari kita saat ini. Di sebuah kuil Mesir kuno, para arkeolog menemukan sebuah kuil yang tidak seperti kuil lainnya. Tempat yang didedikasikan untuk elang dan 2 dewa misterius. Salah satu dewa berkepala elang, sementara yang lainnya mengenakan mahkota dengan cakra matahari dan tanduk sapi. Namun, penemuan yang paling membingungkan adalah sebuah prasasti yang bertuliskan tidaklah pantas merebus kepala di sini. Di jantung kuil, terdapat 15 elang tanpa kepala yang disusun dengan hati-hati di atas alas. Kemungkinan sebagai persembahan untuk dewa berkepala elang. Salah satu teori menyatakan bahwa burung-burung tersebut direbus terlebih dahulu, mungkin untuk mencabuti bulu-bulunya sebelum ditempatkan di kuil, mengikuti aturan aneh yang diukir di batu. Para arkeolog juga menemukan tombak besi sepanjang 33 cm di dekatnya. Tujuan sebenarnya masih belum diketahui, meskipun kuil ini juga menyimpan sisa-sisa ikan, mamalia, dan telur burung yang menunjukkan bahwa ritualnya mungkin termasuk pesta. Dan ngomong-ngomong tentang Mesir kuno, perkenalkan Hathor. Para ilmuwan menamainya sesuai dengan nama dewa keibuan, musik, dan nyanyian Mesir kuno. Patung kayu yang disimpan di Metropolitan Museum of Art ini tadinya dikira hanya sebuah artefak yang indah, hingga akhirnya sebuah rahasia yang mengejutkan terkuak. Dengan menggunakan mesin sinar X, para ahli menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya, dengan katrol dan as yang menghubungkan bahu ke kaki kirinya. Ketika diaktifkan, sistem akan membuat tangannya terangkat dan turun. Keajaiban teknik dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Patung ini dibuat pada masa kerajaan pertengahan Mesir, sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, dan sering dibandingkan dengan automata abad ke-19 karena desainnya yang canggih. Dipercaya bahwa patung ini digunakan dalam upacara keagamaan melambangkan peran Hathor dalam tarian dan musik.
Desain Hathor menampilkan wajahnya yang dilukis dengan halus dan aksen daun emas. Hal ini menunjukkan bahwa orang Mesir mungkin telah memiliki pemahaman awal tentang otomatisasi dan teknik mesin. Sinar X adalah jenis radiasi tak kasat mata yang dapat menembus tubuh dan benda-benda. Sinar X sangat penting dalam bidang kedokteran karena memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam tubuh kita tanpa harus melakukan pembedahan. Sekarang, mari kita pelajari cara kerja sinar X. Sinar X adalah sejenis radiasi elektromagnetik, seperti halnya cahaya atau gelombang radio. Namun, sinar X memiliki energi yang jauh lebih tinggi daripada cahaya, yang membuatnya mampu menembus benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Bayangkan kamu punya senter yang kuat. Kalau kamu mencoba menyorotkannya melalui dinding, cahaya tidak akan menembus karena dindingnya terlalu tebal. Tapi sinar X memiliki energi yang cukup untuk menembus dinding dan bahkan tubuh kita. Penemuan sinar X terjadi secara tidak sengaja pada akhir abad ke-19. Seorang ilmuwan sedang bereksperimen dengan sinar katoda yang merupakan jenis radiasi. Dia sedang bekerja di laboratoriumnya dan menyadari bahwa layar neon di dekatnya mulai berpendar meskipun tidak secara langsung terpapar sinar katoda. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat yang menyebabkan fluoresensi tersebut, dan dia menamainya sinar X karena X adalah simbol matematika untuk sesuatu yang tidak diketahui. Dia terus bereksperimen dengan sinar tersebut dan menemukan bahwa sinar tersebut dapat menembus banyak objek seperti daging dan tulang, tapi tidak dapat menembus material yang lebih padat seperti logam. Dia juga menemukan bahwa sinar X dapat menciptakan gambar pada plat foto, seperti halnya kamera mengambil gambar. Cara kerjanya cukup menarik. Bayangkan kamu berdiri di depan cahaya terang dan kamu mengangkat tangan di depan wajah. Tanganmu menghalangi cahaya dan kamu tidak dapat melihat melaluinya. Tapi kalau kamu meletakkan selembar tisu di depan tanganmu, sebagian cahaya akan melewatinya dan kamu akan dapat melihat siluet tanganmu. Sinar X bekerja dengan cara yang sama. Ketika ingin melakukan ronsen pada bagian tubuhmu, dokter akan memintamu untuk berdiri atau berbaring di dekat mesin. Perangkat ini memiliki pelat khusus yang dapat menangkap gambar. Katakanlah dokter ingin memeriksa lenganmu lebih lanjut. Dia akan menempatkan pelat sinar X di satu sisi lenganmu dan mesin di sisi lainnya. Kemudian, mesin akan menghasilkan sinar X yang terkendali yang melewati lenganmu. Kita sudah bahas tentang tisu yang bisa dilewati sebagian cahaya. Nah, dalam kasus ini, sebagian sinar tersebut akan menembus lenganmu, sementara yang lainnya akan diserap atau dihalangi oleh bagian tubuhmu yang lebih padat, seperti tulang. Lempeng menangkap sinar X yang melewati lenganmu dan menciptakan gambar. Gambar ini menunjukkan tulang dan struktur lain di dalam tubuhmu, sehingga dokter dapat melihat apakah ada masalah atau cedera. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sinar X bisa menembus benda tertentu tapi tidak benda lainnya? Hal ini berkaitan dengan densitas dan komposisi benda. Bahan yang lebih padat seperti tulang menyerap lebih banyak sinar X, sehingga tampak putih dalam gambar. Jadi, saat melihat hasilnya, kamu akan melihat tulangmu sebagai bentuk putih. Jaringan lain, seperti otot dan organ, kurang padat dan memungkinkan sebagian sinar melewatinya, sehingga tampak sebagai bayangan abu-abu. Nah, gimana kalau aku bilang bahwa ada cara baru untuk melihat bagian dalam benda tapi tanpa menggunakan sinar X? Yang aku maksud bukan ilmu sihir ya. Oke, ambil posisi yang nyaman dan biar kujelaskan apa yang dinamakan muografi. Teknik ilmiah yang menarik ini memungkinkan kita untuk melihat ke dalam objek dan bahkan di bawah permukaan bumi menggunakan jenis partikel khusus yang disebut muon. Partikel elementer ini sangat mirip dengan elektron, tapi jauh lebih berat. Partikel-partikel ini tercipta di atmosfer bumi ketika sinar kosmik yang merupakan partikel yang berasal dari luar angkasa bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Nah, muon sangat istimewa karena bisa menembus berbagai material, misalnya saja batu, tanah, dan bahkan bangunan. Para ilmuwan menyadari potensi ini pada tahun 50-an ketika mereka mempelajari sinar kosmik dan menyadari bahwa beberapa partikel dapat menembus material yang tebal. Eksperimen muografi pertama dilakukan pada tahun 60-an. Para ahli menemukan bahwa muon dapat dideteksi dengan menggunakan perangkat khusus yang disebut detektor muon. Detektor ini biasanya ditempatkan di bawah tanah atau di laboratorium yang dirancang khusus untuk melindunginya dari partikel lain dan radiasi latar belakang. Sekarang,
Mari kita pelajari bagaimana cara kerja muografi. Bayangkan kamu punya objek besar seperti piramida, gunung, atau bahkan patung kuno, dan kamu ingin melihat apa yang ada di dalamnya tanpa merusaknya. Pertama, detektor diposisikan di sekitar objek atau di area yang ingin kamu periksa. Detektor ini peka terhadap muon dan dapat melacak jalurnya. Ketika melewati detektor, partikel tersebut meninggalkan jejak, seperti jejak kaki di pasir. Dengan mengumpulkan data dari beberapa detektor, para ilmuwan dapat merekonstruksi jalurnya. Nah, di sini bagian kerennya. Atmosfer bumi bertindak seperti penyaring alami untuk muon. Ternyata, semakin masif sebuah objek, semakin banyak partikel yang akan dihalangi. Jadi, kalau kamu punya objek yang besar dan padat, seperti gunung, lebih sedikit muon yang akan melewatinya dibandingkan dengan objek yang lebih kecil dan kurang padat, seperti kota kosong. Perbedaan jumlah partikel yang mencapai detektor dapat memberi kita petunjuk tentang apa yang ada di dalam objek. Para ilmuwan menggunakan algoritma komputer dan teknik matematika untuk menganalisis data dan membuat gambar. Gambar-gambar ini merepresentasikan distribusi kerapatan objek yang sedang dipelajari. Ini seperti membuat peta yang menunjukkan di mana area terpadat dan di mana ada celah di dalam objek. Konsep muografi mirip dengan menggunakan bayangan untuk memahami bentuk dan ukuran suatu benda. Bayangkan kamu berdiri di depan cahaya terang, dan kamu meletakkan tangan di antara sumber cahaya dan dinding. Kamu akan melihat bayangan tanganmu di dinding. Berdasarkan bentuk dan ukuran bayangan, kamu bisa mendapatkan gambaran seperti apa bentuk tanganmu, meskipun kamu tidak bisa melihatnya secara langsung. Teknik ini telah digunakan untuk mempelajari berbagai objek dan struktur. Sebagai contoh, para ilmuwan telah menggunakannya untuk menjelajahi bagian dalam gunung berapi dan piramida, dan bahkan untuk menyelidiki struktur gunung dan kerak bumi. Dengan bantuan teknik yang luar biasa ini, para ilmuwan kini telah menemukan informasi baru tentang piramida Agung Giza. Mereka menemukan sesuatu yang telah menghindarkan para perampok makam selama berabad-abad. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Dan coba tebak apa nama ruangan itu? Kekosongan besar. Ya, memang bukan nama yang kreatif. Mereka bahkan menggunakan 3 teknik pendeteksi muon yang berbeda hanya untuk memastikan bahwa memang ada kekosongan besar yang misterius di dalam piramida termegah di dunia. Setelah berita tentang penemuan yang membingungkan ini tersiar, pihak berwenang Mesir tidak bisa menahan godaan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Jadi, mereka membawa kamera endoskopi untuk mengonfirmasi keberadaan kekosongan yang epik ini. Jadi mereka memasukkan kamera melalui salah satu lubang di bawah pintu masuk. Dan voila, kamera ini menampakkan sebuah koridor. Terlebih lagi, koridor itu memiliki langit-langit chevron. Bayanganku si orang Mesir kuno menggunakannya sebagai lantai dansa yang keren. Tim ilmuwan lain memutuskan untuk mencoba memindai kekosongan yang baru ditemukan ini. Menurut mereka, piramida Agung Giza adalah pelopor dalam permainan piramida. Piramida ini menggunakan teknik yang disebut chevron untuk menutupi struktur internal dan menjaganya agar tidak runtuh. Lalu, kenapa orang Mesir kuno membangun koridor ini dan ruang kosong yang mengarah ke sana? Salah satu teori mengatakan bahwa koridor ini dibangun untuk mengurangi tekanan di dalam piramida. Teori lain mengatakan bahwa kekosongan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari proses konstruksi piramida. Bisa jadi itu adalah jalan internal yang digunakan untuk memindahkan balok-balok atap ke posisinya dan kemudian ditinggalkan di sana atau terisi reruntuhan. Menurut para penjelajah yang antusias, mungkin saja ada ruang. Saat itu tahun 1923, 2 remaja menyelinap keluar dari rumah mereka di tengah malam di kota Florida. Rumor mengatakan seorang pak tua sedang membangun istana batu sendirian. Tapi setiap kali seseorang mencoba melihat apa yang dilakukan pak tua itu, dia berhenti bekerja. Para remaja yang penasaran itu berhasil menyelinap ke halaman belakang Ed dan melihat sesuatu yang kemudian mereka gambarkan sebagai sihir. Mereka ingat melihat batu bergerak seperti balon helium. Pak tua itu memindahkan 30 ton batu sendirian untuk membangun istananya. Meski tidak mengizinkan siapapun melihatnya, dia dengan bangga membicarakannya di seluruh kota. Namun tiap kali orang bertanya bagaimana dia membangun istana batu itu sendirian, dia cuma menjawab, "Aku memecahkan rahasia piramida."
Kisah ini dimulai di Latvia, di negara asal Edward Lidskalnin. Edward lahir di sebuah desa kecil pada 12 Januari 1887. Dia lahir di keluarga tukang batu yang mungkin merupakan tempat dia mempelajari teknik kuno membangun. Namun, dia tumbuh sebagai anak laki-laki yang sakit-sakitan. Jadi, dia tidak pernah bisa mengangkat banyak beban atau menjalani aktivitas fisik berat. Pada usia 26 tahun, sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan menentukan nasib Ed. Kekasihnya memutuskan pertunangan mereka dan Ed yang patah hati memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Dia tinggal di beberapa negara bagian sebelum akhirnya pindah ke Florida, tempat petualangan hidupnya dimulai. Ed menghabiskan bertahun-tahun mencari lahan yang tepat untuk membangun rumah impiannya. Dia selalu menolak tanah pertanian yang bagus. Saat orang bertanya kenapa, dia hanya tersenyum. Akhirnya, saat dia membeli tanah sendiri, lahannya dianggap buruk oleh teman-teman dekatnya. Tanahnya adalah batuan dasar. Dia tak bisa membajak atau bercocok tanam di sana. Tapi sepertinya itu sempurna untuk apa yang ingin dia bangun. Teman dekat Ed sering menggambarkannya sebagai orang yang eksentrik. Saat ditanya kenapa dia ingin membangun rumah itu, dia cuma menjawab, "Ini untuk kekasihku. Suatu saat dia akan kembali." Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Ed butuh waktu sekitar 30 tahun untuk menyelesaikan istana koral dan dia melakukannya sendiri. Dia cuma bekerja pada malam hari dan sama sekali tidak pernah membiarkan siapapun melihat apa yang dia kerjakan. Istana koral yang sudah selesai menampilkan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Kalau kamu ingin mengunjungi tempat ini saat itu, kamu harus melewati pintu gerbang putar seberat 9 ton dan setinggi 2,5 meter yang bisa didorong oleh anak kecil sekalipun cuma dengan satu jari. Ed sangat bangga akan pintu ini, sehingga dia awalnya menamai situs itu Taman Gerbang Batu. Namanya baru diganti menjadi Istana Koral beberapa saat kemudian setelah Ed meninggal. Begitu masuk, pengunjung bisa mengakses keajaiban luar biasa dari bangunan Ed, seperti menara, simbol mistis, furnitur, dan ayunan yang seluruhnya terbuat dari balok batu monolitik. Bebatuan itu ditumpuk dan cuma memanfaatkan beratnya untuk menyatukannya. Percaya nggak percaya, seluruh taman ini terdiri dari sekitar 1.100 ton batu. Kini, saat mengunjungi tempat tinggal Ed ini, kamu bahkan bisa melihat instrumen sederhana yang dia pakai untuk membuat semua ini, pahat, palu, tali, dan katrol. Jenis pekerjaan yang dia lakukan ini sangat sulit dilakukan bahkan dengan peralatan modern, apalagi kalau enggak. Misteri utama Istana Koral terletak pada bagaimana Ed berhasil membangunnya. Satu-satunya foto Ed Lidskalnin saat sedang bekerja menunjukkan struktur ungkit sederhana dari kerekan rantai yang dipasang di tripod kayu. Tripod itu terbuat dari tiang telepon tua dengan kotak kayu kecil di atasnya. Yang ada di dalam kotak itu tentu saja tetap menjadi misteri. Sayangnya, dia membawa rahasianya dan tidak berbagi kebenaran tentang karyanya kepada orang lain. Namun, masih ada yang tersisa karena ada banyak teori dan spekulasi seputar apa yang mungkin terjadi di sana. Satu teori mengatakan ada jaringan harmonik di dalam permukaan bumi, semacam sesuatu yang bisa menciptakan titik anti-gravitasi di seluruh dunia. Istana Koral diyakini dibangun di tempat seperti itu. Ini bisa menjelaskan kenapa Ed butuh waktu lama untuk menemukan tanah yang pas untuknya. Mungkin yang dia cari adalah tempat yang memungkinkan dia bereksperimen dengan gaya anti-gravitasi ini. Namun, setiap kali Ed membahas karyanya, dia mengatakan dirinya memahami hukum berat dan daya ungkit, dan tentu saja dia telah memecahkan rahasia pembuat piramida. Nah, mungkin kamu bertanya apa rahasianya? Menurut Ed, itu ada hubungannya dengan magnetisme. Dia bahkan menerbitkan sebuah pamflet bernama Arus Magnetis. Di sana, dia menjelaskan setiap benda punya partikel magnetis di dalamnya. Jadi, kita cuma perlu memahami di mana letaknya. Dengan begini, semua benda bisa diangkat dan dipindahkan tanpa banyak usaha, seperti memindahkan objek berat di bawah air. Para peneliti mengatakan
Jika kita mengasumsikan Ed Litzkalnin dan pembuat piramida menggunakan teknik yang sama, maka cuma dibutuhkan sekitar 4.700 pekerja untuk membangun piramida Agung Giza, bukan 20.000 sampai 100.000 orang yang saat ini diperkirakan. Tapi cerita ini malah makin misterius. Pada akhir 1920-an, Ed sedang menyelesaikan pembangunan istana koral di kota Florida. Desas-desus tentang karyanya telah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mengatakan Ed menyembunyikan setumpuk uang di suatu tempat di tempat tinggalnya. Suatu malam, sekelompok pria menunggu sampai Ed sendirian dan masuk ke istana itu untuk merampoknya. Mereka tidak bisa menemukan uang itu dan untungnya tidak melukai Ed. Tapi pada hari-hari berikutnya, Ed memutuskan dia sebaiknya pindah dari area itu. Tentu saja, dia bukan cuma membawa sikat gigi. Ed memutuskan untuk memindahkan seluruh istana koral ke area lain yang jaraknya 10 km dari tempat dia membangun taman itu. Menurut legenda, Ed menyewa seorang sopir truk dan meminta sopir itu merahasiakan apa yang ingin dilakukannya. Dia meminta si sopir memalingkan wajahnya sementara Ed memuat truk itu sendiri, memindahkan semua batu yang ada tanpa bantuan. Begitu truknya penuh, Ed dan istananya pindah ke Homestead, Florida, tempat taman itu berada hingga saat ini. Pada tahun 1986, sekelompok insinyur dari Universitas Florida dipanggil untuk mencoba memperbaiki pintu gerbang taman itu. Pintu putar seberat 9 ton yang sangat dibanggakan Ed. Mereka tiba dengan banyak peralatan modern, termasuk derek 20 ton. Saat para insinyur melepas pintu itu, mereka memperhatikan bahwa Ed menggunakan batu melingkar aneh di bagian bawah pintu putar itu. Para insinyur tidak paham bagaimana batu seukuran frisbee ini bisa menahan beban 9 ton tanpa pecah berkeping-keping. Mereka mengirim batu itu ke Departemen Geologi di Universitas Florida, tetapi para ahli geologi di sana hanya mengembalikan batu itu dengan mengatakan mereka tidak bisa menemukan kecocokan batu ini di database mereka. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Para insinyur mengembalikan gerbang seberat 9 ton itu ke tempatnya dengan menggunakan teknik lain. Awalnya, usaha mereka gagal tanpa batu dasar yang awalnya digunakan Ed. Jadi, mereka harus memotong batu gerbang ini agar bisa berfungsi sebagai pintu putar lagi, membuktikan bahwa teknologi modern tak mampu meniru apa yang telah dilakukan Ed seorang diri. Maju ke tahun 2011, ada orang lain yang mengeklaim dia telah memecahkan kode pembangun piramida dan Ed Litzkalnin, Wally Wallington, seorang pensiunan pekerja konstruksi dari Lapeer County, Michigan.